Karena mahasiswa nanti lulus, ya tidak melulu yang ditanya di judul skripsi kamu apa, tapi kemampuan soft skill kamu menyajikan materi, kemampuan kamu untuk berkomunikasi sama audiens itu penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak David sebagai pengemudi 1, Bu Mira sebagai pengemudi 2, dan pemateri atau sidang proposal yaitu saudari Dina Marsa. Hari ini kita diberi kesempatan hingga kita bisa melaksanakan kegiatan sidang Sempro Dina Marsa dengan NIM 2018. Dina, sebelum kita mulai di sidang proposal ini ada 3 sesi yang kita laksanakan. Pertama, mendengar presentasi dari Dina sebagai seminar atau Sempro. Yang kedua nanti ada diskusi tanya jawab atau masukan, koreksi, tambahan dan sebagainya dari pengemudi 1 dan pengemudi 2. Yang terakhir nanti ada rapat penilaian apakah Dina ini lolos apa tidak di Sempro. Kalau tidak lolos ya kita mengulang lagi. Kalau lolos mungkin baru bisa dilanjutkan ke program. Ya, itu 3 sesi yang akan kita laksanakan. Saya tidak memperpanjangkan waktu karena waktu kita terbatas. Saya memberi nanti kesempatan untuk Dina Marsa untuk mempresentasikan proposal proyek akhir ini selama lebih kurang 20 menit. Nah, waktu kita terbatas, ya lebih kurang nanti diskusi atau tanya jawab lebih kurang 1 atau setengah jam, 1 jam, karena hari ini ada seminar ya dengan kami Bapak Mengat. Saya usahakan sebelum 11.30 paling lama kita sudah selesai. Karena kalau ada sholat Jumat, ya kalau ada sholat Jumat, tidak ada masalah. Maka itu kita tidak memperpanjangkan waktu. Silakan Dina Marsa untuk mempresentasikan proposal proyek akhirnya selama 20 menit, ya dengan sebaik mungkin. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dewan selaku pemimpin seminar proposal pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dailami selaku dosen pembimbing dan juga para penguji Ibu Mira Apriyani dan juga Bapak Fernando Simatupang dan teman-teman sekalian yang hadir di acara sidang proposal saya. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Standar Operasional Prosedur terhadap kinerja karyawan di restoran andalan Hotel Best Western Premium tahun 2020-2021. Dina, buka ya masker Dina, kan juga jaga jarak, ada suaranya Dina. Kalau dekat enggak apa-apa. Aku buat dekat Dina. Ada bising itu soalnya. Baiklah, pada poin pertama di sini adalah terdapat masalah. Poin pertama yaitu pariwisata. Jadi pariwisata merupakan industri baru yang sudah berkembang pesat dan menciptakan lapangan pekerjaan serta menunjang perekonomian bangsa Indonesia. Serta membangunkan banyak sekali industri manufaktur. Salah satu industri manufaktur dan salah satu industri yang berkembang pesat pada pariwisata di Indonesia adalah perhotelan. Poin kedua ada hotel. Hotel merupakan sebuah organisasi di mana yang menyediakan fasilitas dan juga menyediakan pelayanan jasa agar operasi yang baik, maka dibutuhkanlah manajemen sumber daya manusia yang profesional dan juga yang kompeten.
tentang kinerja yang ada di hotel, kinerja karyawan. Poin keempat, ada kinerja karyawan. Jadi kinerja karyawan di sini dimaksudkan adalah hasil kualitas dan tingkat pekerjaan yang telah dilakukan oleh para pekerja yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Poin kelima, ada SOP. SOP merupakan patokan untuk menjalankan pekerjaan di mana kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif, ataupun prosedural. Poin keenam yaitu restoran. Restoran merupakan sebuah tempat pelayanan yang mana menyediakan makanan ataupun minuman, dan di mana pelanggan yang sudah datang ke restoran itu harus membayar. Nextnya di sini ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah saya di sini, bagaimana pengaruh standar operasional prosedur terhadap kinerja karyawan di aliran restoran Best Western Hotel Premier Panggil. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi standar operasional prosedur terhadap kinerja aliran di Korean and Japanese Restaurant. Selanjutnya ada hipotesis. Di dalam penelitian ini, saya mendapatkan hipotesis H0 yang dimana tidak terdapat pengaruh SOP terhadap kinerja karyawan di aliran Korean and Japanese Restaurant. Sebelumnya hipotesis ini merupakan dugaan sementara yang penelitiannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Yang kedua ada HA terdapat pengaruh SOP terhadap kinerja karyawan di aliran Korean and Japanese Restaurant. Batasan masalah. Jadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh terhadap SOP terhadap kinerja karyawan di aliran Korean and Japanese Restaurant. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh SOP terhadap kinerja karyawan di aliran Korean and Japanese Restaurant. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi SOP terhadap kinerja karyawan di aliran Korean and Japanese Restaurant. Selanjutnya kita diperlihatkan kepada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada manfaat teoritis sebagai referensi untuk mengetahui besarnya pengaruh penelitian dan pengaruh penerapan SOP dalam sebuah restoran yang akan meningkatkan kinerja dan kualitas karyawan. Yang kedua ada manfaat praktis bagi peneliti, yaitu juga mendalami ilmu pengetahuan tentang SOP. Sedangkan bagi aliran Korean and Japanese Restaurant itu bisa menerapkan tentang bagaimana SOP yang benar dan SOP yang berlaku agar karyawannya bisa bekerja lebih efektif. Bagi pembaca, itu menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi. Kita diperlihatkan pada bab 2 tinjauan pustaka, yaitu standar operasional prosedur. Menurut Ivan Benedict Tambunan, pada tahun 2020 halaman 52 mengemukakan bahwa standar operasional prosedur adalah dokumen yang berkaitan dengan tata cara dilakukan secara teratur untuk menjalankan pekerjaan dengan tujuan mendapatkan hasil kerja yang efisien dengan biaya serendah-rendahnya. Selanjutnya ada indikator SOP. Indikator SOP terbagi menjadi 3. Di sini ada yang pertama efisien, yang kedua efektif, yang ketiga konsisten. Tujuan dari SOP itu tersebut. Menurut Tiko A dalam penelitian tahun 2021 mengungkapkan bahwa tujuan umum SOP itu ada beragam, alur kerja rutin dilaksanakan secara efektif, efisien, dan juga konsisten. Tujuan ini berguna untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi standar yang ada. Nextnya kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara pada tahun 2011 halaman 9 dalam unit Ayung Nintias,
Kusuma Wardani dan kawan-kawan, kinerja karyawan adalah perbandingan antara hasil yang tercapai dengan tugas serta tenaga kerja yang diukur dengan waktu. Selanjutnya, kita diperlihatkan pada indikator kinerja. Indikator kinerja itu terbagi menjadi 7. Yang pertama ada tujuan, di mana tujuan adalah suatu keadaan yang berbeda yang dicari oleh individu atau organisasi yang menunjukkan langkah apa yang akan kita ambil di masa yang akan datang. Yang kedua ada standar. Standar adalah suatu ukuran yang menunjukkan apakah tujuan yang ingin dicapai dapat dicapai sesuai hasil yang diinginkan atau tidak. Poin yang ketiga itu ada umpan balik. Umpan balik merupakan dapat dikatakan sebagai alat ukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan tanpa bantuan masukan. Yang keempat itu ada alat sarana. Alat atau sarana adalah sumber daya yang dapat digunakan untuk membantukan menyelesaikan tujuan dengan maju dan berhasil. Poin kelima adalah kompetensi. Kompetensi adalah syarat utama dalam kinerja. Jadi, sebagaimana bila kita mempunyai kompetensi, maka itu merupakan syarat dari kinerja kita. Dan dapat dilihat dari individual itu sendiri, sehingga kita bisa menilai apakah orang tersebut berhak dan atau bisa untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang keenam ada motif. Motif adalah alasan seseorang untuk bertindak. Yang ketujuh adalah peluang. Peluang merupakan kesempatan yang dimiliki oleh karyawan untuk bekerja kepada perusahaan. Selanjutnya restoran. Menurut Sujarno dalam Slamet Supriyanto dan Lutfi Hendrian pada tahun 2021 halaman 78 mengemukakan bahwa restoran berasal dari bahasa Prancis yaitu restoratif, yang dimana berarti obat yang menyegarkan dengan harapan memberi penyegaran terhadap banyak orang. Selanjutnya kita diperlihatkan kepada cara berpikir. Di sini adalah Standard Operational Procedure X, di mana indikatornya terdapat efisien, efektif, dan konsisten, yang yaitu Standard Operational Procedure itu variabel X, sedangkan kinerja karyawan itu variabel Y, di mana indikatornya terdapat 7, yaitu tujuan, standar, umpan balik, atau alat atau sarana, kompetensi, motif, dan peluang. Pendekatan penelitian. Menurut Suryono dalam Yusuf Soweji MA tahun 2012 halaman 50 mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengandalkan perhitungan persentase, mean, chi kuadrat, dan perhitungan statistik lainnya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa pendekatan penelitian menurut Suryono dalam Yusuf Soweji itu penelitian yang berhubungan dengan angka. Nextnya ada variabel penelitian. Yang pertama itu ada variabel independen atau variabel bebas. Yang kedua ada variabel dependen atau variabel terikat. Data penelitian. Data penelitian di sini saya mengambil ada data primer dan data sekunder. Populasi dan sektor penelitian. Jadi populasi dalam penelitian ini sendiri adalah karyawan restoran, karyawan yang bekerja di aliran Korean dan Japanese restoran. Sampel penelitian berdasarkan jumlah karyawan sebanyak 150, maka yang akan dijadikan sampel adalah 60 dengan rumus Slovin. Tempat dan waktu pengambilan data. Untuk tempat penelitian ini sendiri saya lakukan di aliran Korean dan Japanese restoran di Sulawesi Priman Pambil, yang mana beralamat di Jalan Ahmad Yani, Muka Kuning, Kota Batam, Pulau Riau. Yang kedua, waktu pengambilan data selama 3 bulan, yaitu pada bulan Juni 2020
sampai dengan bulan September 2021 dengan objek penelitian karyawan yang bekerja di aliran Korea dan Japanese restoran. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Di sini saya melakukan observasi atau pengamatan secara langsung, dan juga ada angket yaitu menggunakan kuesioner, dan juga ada dari studi pustaka, melihat dari website ataupun dari karya ilmiah sebelumnya. Yang terakhir ada dokumentasi. Teknik analisis data. Analisis data adalah analisis data yang dilakukan adalah analisis data kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungan menggunakan SPSS 22 for window. Terima kasih. Baik. Sekian dari Ya. presentasi saya. Terima kasih. Apa dulu lah. Terima kasih Dina, dalam waktu yang dengan suasana yang seperti sekarang kita juga melihat ya kemampuan dari presentasi slide-nya sudah mulai bagus. Cuma mungkin yang kurang bagus bagi kami masih banyak yang perlu ya, kami tidak apa-apa sebenarnya. Untuk selanjutnya Dina siapkan pena, buku ini buku tulis ya, catatan ini mungkin kamu akan mendengar masukan tambahan dari pertanyaan yang dari ini karena ini penting buat kamu sebagai perbaikan kita. Jadinya ya, kenapa saya bilang begitu? Karena mungkin dosen sudah penulis sudah mencatat. Takutnya itu catatan penulis tidak jadi dipahami oleh Dina. Mungkin catatan Dina sendiri bisa dipahami ya. Untuk disinkronisasi nanti antara catatan dari dosen apa yang kamu agendakan. Ya kadang-kadang catatan dari dosen kan bukan bilang jelek ya, tapi pemahamannya, mungkin pemahamannya bisa paham, maka teman-teman bisa dengan misalnya. Baik, tidak memperpanjangkan waktu, saya sebagai pembimbing sekaligus ketua atau moderator memberikan kesempatan kepada pengundi satu Bapak Pevin untuk memberikan masukan, arahan, tambahan ataupun pertanyaan yang berhubungan untuk memperbaiki proposal proyek akhir ini ke depannya seperti mana yang kita apakah bisa untuk dilanjutkan sebagai proyek akhir. Silakan Pak David untuk memastikan masukan. Baik, terima kasih Pak Dalai. Selamat pagi menjelang siang buat Dina. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga buat Bu Ira dan teman-teman di belakang ya. Baik, Din, kamu mau minum apa? Ada kita ada Nih, mau? Saya udah bawa masalahnya. Gak apa-apa kalau di luar 50.000 sama 100.000 aja. Mau minum ya? Gak apa. Oke, kamu nyaman berdiri atau duduk? nyaman berdiri atau duduk? Karena sambil nyatet kan? Iya, boleh. Boleh, silakan, Bapak. Ya. Baik, saya overall ini secara keseluruhan baik performa dan penulisan. Saya ingin sekali mahasiswa itu terutama penulisan ya, kayak kamu. Ini saya baca bagus loh, artinya penulisan ya. Jadi ada mahasiswa yang memang halamannya tak kemana-mana tuh, terus rata sampingnya nggak rata samping gitu ya, asal aja gitu. Tapi kamu secara keseluruhan penulisannya, saya pikir ini rapi nih. Maunya mahasiswa itu seperti inilah ya. Jadi ada apa loh, niatnya tuh kelihatan mau selesai. Jadi appreciate banget, saya sangat menghargai ya dari penulisan ini. Jadi saya nggak menemukan terlalu banyak kesalahan-kesalahan dalam penulisan ya. Saya nggak tahu nih kalau di FB itu dosen penguji 1 itu jatahnya apa, penguji 2 apa. Tapi saya pikir saya sama Bu Mira bisa saling inilah ya. Bu Mira ini jago bagian kontennya, bagian isinya lah. Seperti itu. Jadi nanti Bu Mira bisa bantu membagi lah. Tapi saya mau katakan ada beberapa kalau masalah penulisan yang perlu dosen kasih tahu tuh ke Dina ya. Ini sepele tapi penting. Contohnya misalnya cover ini saya nggak tahu, ini kan dia harusnya jangan terlalu ke atas juga tuh ya. Itu nanti coba diperbaiki. Ada yang sudah saya lipat-lipat, artinya nanti kamu perbaiki aja karena kalau mungkin saya kasih tahu satu persatu ya. Saya hanya bilang di sini penulisan diperbaiki.
sudah saya tandai. Nanti silakan Dina buat tuh, ya, perbaiki lagi ini. Ya, berikutnya saya pikir yang berhubungan dengan penulisan juga. Saya ingin teori itu kalau bisa, bukan saya sih, panduan kita pun menyatakan 2010 ke atas. Ya, kamu ini sudah dominan 2010 ke atas. Tapi ada satu di halaman 37, kayaknya Dina belum lahir deh pada saat itu. Halaman 37, Sutrisno Hadi, itu di paragraf paling bawah, halaman 37. Ya, itu tahun berapa? 86, belum lahir kan? Kalau misalkan saya, ini kan dia menulis Sutrisno Hadi, tapi saya ambil dalam proposal. Harus. Iya, nggak apa-apa, makanya 86-nya dihapus saja. Oh. Kamu nggak perlu mencantumkan 86-nya. Oh iya. Iya, jadi cukup aja dibilang ya si Nuning ini mengambil atau mengutip dari buku Sutrisno Hadi. Ya, nggak perlu istilahnya Sutrisno Hadi ya kamu tulis tahunnya juga nggak perlu. Kan yang nanti akan dicatat itu yang terakhir mengutipnya tuh, yaitu adalah si Nuning Indahnya kan. Ya, jadi nggak perlu dibuat. Ya, yang penting itu 2017 si Pratiwinya, gitu loh. Nggak usah dicantumkan si Sutrisno Hadinya. Pastinya kan sudah dipakai teorinya di tahun 2017. Dan kamu pun pasti bacanya baca buku siapa? Pratiwi atau si Sutrisno? Si Pratiwi kan? Gitu. Jadi nggak perlu sampai dibuat juga tuh si Sutrisno Hadinya. Nah, penulisan yang paling mencolok menurut pendapat saya banyak salahnya itu di daftar pustaka. Ya, daftar pustaka harusnya penyusunannya seperti apa, Din? Syarat untuk membuat daftar pustaka harusnya sesuai apa? Kalau menurut saya dari tarif sama dengannya itu mungkin saya buka sejarah Pak, seharusnya. Oke, itu juga sebuah persyaratan, walaupun sebenarnya nanti lihat ke panduan. Memang benar setelah baris kedua dia mencolok ke dalam, ya, benar. Tapi memang di sini saya lihat agak gini dia, gembang kayak rok, ya, dari atas. Tapi ada lagi yang paling mendasar dari daftar pustaka itu, cara kita menyusun harusnya persyaratan apa itu? Tahu nggak? Kenapa? Ayo, itu mendasar banget loh. Jadi gini, saya kasih tahu aja deh. Nanti baca lagi panduan. Tapi namanya daftar pustaka harus sesuai abjad. Iya, abjad itu paling penting. Kamu yang pertama Suhanim, tiba-tiba si Suwarji, habis itu Putra, habis itu Pak Heri. Ya Pak Heri itu kan adanya di SPMI. Salah ya. Maksud saya Heri itu H gitu loh. Kalau dia H sama Hanif lah. Ya. Kalau yang ada nanti hurufnya A, berarti dia abjad paling atas tuh, ya. Ini apa banget nih, mendasar banget nih. Anggra ini itu harusnya di atas. Anggra ini naikkan ke atas. Habis A, B, begitu juga dengan huruf keduanya AN. Kalau AS berarti harusnya AN yang di atas, AS kedua. Ya, ini mendasar banget ini. Ya, kamu tuh gini loh, kamu udah bagus penulisan. Jangan gara-gara hal yang ini fundamental banget di daftar pustaka ya, mendasar banget. Jadinya jadi jelek. Nanti kan dibaca sama kawan-kawan dari kampus lain. Jadi ya. Itu saja dari penulisan. Saya harus bergerak ini. Nanti kalau apa ada minta tolong bantuin. Saya nggak pegang waktu, jadi dibantuin. Waktu mau ada apapun kita kasih. Asik. Ini enak sama aja. Iya. Baik, masalah performa sekarang penulisan. Penulisan tadi sudah performa. Saya penting karena ini jadi ciri khas saya juga ketika saya menguji. Karena mahasiswa nanti lulus, ya tidak melulu ditanya di judul skripsi kamu apa, tapi kemampuan soft skill kamu menyajikan materi, kemampuan kamu untuk berkomunikasi sama audiens itu penting. Mau di bisnis atau di kamu jadi tenaga kerja manapun juga, jadi karyawan manapun juga. Ya, saya melihat tadi ini, kalau soal performa kamu sudah berusaha baik ya, saya menghargai itu. Tapi sayangnya ada beberapa yang saya berharap nanti kalau di sidang proyek akhir improve, ditingkatkan. Salah satunya adalah kamu terlalu terfokus pada satu titik berdirinya di situ aja. Saya tahu kamu nervous nggak?
Enggak, tapi begini dia Pak. Ya, memang Pak dia sama saya tadi Pak. Ya. Sebenarnya dia nervous saya mengira, kalau sama saya sudah pernah masuk kelas sih. Kalian udah pernah? Udah. Udah juga, tapi nggak tahu lah ya. Iya. Mau Pak, soalnya Ya ini kenapa di sana Pak? Karena nggak bisa menggerak-gerakkan. Kan dan saya pikir juga boleh terlalu gimana gitu. Iya, gestrikan juga nggak boleh. Tapi artinya begini, sekali lagi kita berhadapan dengan manusia, artinya dengan manusia itu bukan benar mati ya. Jadi kita harus mengerti psikologinya. Ketika kamu menyajikan secara monoton baik dari penyampaian maupun dari gesture kamu, ini akan membuat banyak audiens pada akhirnya bisa jadi matanya ke kamu tapi pikirannya ke tempat lain, atau dia memang mungkin sudah langsung aja tunduk atau tidak memperdulikan. Jadi yang paling penting itu kalau buat saya secara pribadi pada saat sidang proyek akhir tidak melulu, tidak hanya isi ini, karena tidak semua mahasiswa jadi peneliti, nggak semua mahasiswa jadi dosen. Tapi kami harus berikan nih, ada yang jadi pengusaha nantinya. Nah salah satunya kalau pengusaha harus bisa communication skillnya bagus, gitu ya. Jadi Dina hanya itu aja, saya nggak minta untuk berkali-kali. Tapi kalau saya tadi lihat ada momen kamu nervous, ya udah, momen nervous itu manfaatkan kamu bergerak sekali saja, 2 kali, ya supaya audiens itu tetap in touch sama kamunya, gitu loh. Jadinya ini untuk kesempatan berikutnya. Terus berikutnya, kamu boleh loh memainkan glassboard ini, gitu loh. Kalau memang perlu, ya. Tadi kamu bicara soal populasi sampel. Kalau memang bagusnya, angkanya langsung aja kamu buat populasi saya 260, rumusnya sendiri segini, hasilnya N-nya 60. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi tidak melulu sekali lagi konten atau isi, harus balance. Ya, ini soft skill masalahnya. Nah, berikutnya masalah slide. Slide kamu ini aman buat saya. Artinya tidak buruk. Ya. Tapi saya tantang kamu. Ada sekali lagi nanti kesempatan buat seminar buat proyek akhir sidang. Saya bikin template sama backgroundnya, mainkan dengan konsep judul kamu. Gitu loh. Apa yang kamu sajikan itu sebenarnya aman, di kategori aman. Tapi sekali lagi mahasiswa D4 lulusan sarjana, artinya dia harus bisa terkonsep secara manajemennya itu. Jadi mulai dari slide-nya itu dia konsepkan. Kalau dia ternyata pemilihannya SOP, nomor SOP, apa sih template, apa sih background yang memang mewakili SOP, ya kan? Kalau yang tadi ini aman, nggak buruk. Gitu. Bisa saya bilang apa ya? Ya bisa. Ini kan kayak menggunakan template dari laptop juga ya. Salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Tapi kan kita ini improve, ya. Jadi itu coba deh slide berikutnya. Salah satu slide ya. Nah, yang kayak gini bagus, ini sebenarnya saya suka. Jadi, oke. Nah, dia tidak banyak. Kalau mahasiswa lain yang saya dapatkan, observasi itu jelaskan. Menurut Sugiono di slide itu dibuat tulisannya gitu. Jadi kamu kadang menjadi lebih nervous karena terlalu tergantung pada bacaan. Entah itu bacaan di tangan kamu atau bacaan di slide. Tapi kamu udah bagus di sini. Jadi yang menjadi PR-nya berikutnya adalah template-nya tuh. Apakah ada hubungannya daun itu dengan SOP? Ya, ingat ya, pay attention to detail. Ya, jadi tidak ada hal besar yang bisa kita lihat saat ini kalau tidak kita perhatian dari hal kecilnya tuh. Ini biar kamu jadi bagus, ya. Seperti itu. Oke, itu masalah performa deh. Tapi saya masuk ke konten sedikit. Din, kamu itu kenapa sih alasannya mengambil SOP dan kinerja tuh ngambil judul ini kenapa sih? Karena setelah saya amati Pak di restoran magang dan saya presentasi juga, di situ saya menemukan bahwa karyawan ini masih belum ada SOP untuk restorannya Pak. Jadi mereka itu pakai SOP yang punya BPU-nya dan SOP ini. Jadi hanya karyawan ini hanya menggunakan SOP ini dan dengan adanya
Oke, dan itu SOP baru itu artinya dia Ya, jadi akui. kayak ya misal saya ijazah di situ ya saya terserah saya gitu. Oke, berarti tidak legal SOP-nya, tidak Iya, ditandatangan. belum disahkan untuk yang benar-benar kalau kita kan SOP yang pertama harus gini-gini semuanya ikut gitu kan. Tapi kalau di sana masih yang karena itu SOP itu dari dulu dari lumayan sebenarnya. Jadi kayak itu kebiasaan aja, kayak kebiasaan misal paginya pakai apa itu kebiasaan aja Pak. Jadi nggak ada SOP terusnya. Oke, hal apa yang paling buruk dengan kejadian seperti itu, dengan kondisi seperti itu, buat si restoran? Buat si restoran dari karyawannya sendiri sih Pak. Jadi kalau menurut saya jam kerjanya misal jam 9 kan harus ada di sana Pak, harus standby ini. Tapi karena nggak ada SOP yang menetapkan kalau jam 9 harus standby dan jam 9 harus itu, jadi masih banyak yang lebih ke kinerja karyawannya sih Pak sebenarnya. Masih banyak yang nggak sinkron gitu. Jadi misal saya datangnya jam 9, yang lain datangnya setelah saya selesai beresin semua baru datang. Misal. Oke, kalau saya ingin jadi penasaran nih, SOP yang kamu bilang pakai SOP induk, yaitu SOP besarnya BWP, itu seperti apa? Contohnya aja satu. Satu aja mau semua. Oh iya, satunya misalnya kalau misalnya kita pinjam kan nggak boleh keluar berapa menit gitu Pak, itu memang gaji. Salah satunya itu. Nah, terus kalau yang kamu bilang tadi masing-masing individu di sana tuh pada akhirnya membuat bahasa kamu ya SOP sendiri. Nah, itu contohnya seperti apa? Karena gini Pak, jadi setiap masuk karyawan baru kita mungkin yang mereka mau improve gitu, Jadi misalnya setupnya harusnya dari kanan, tapi nanti karena ada karyawan baru masuk, misal dari kiri lebih cepat atau lebih. Jadi intinya mereka ini buat SOP yang mana yang lebih cepat dan efektif. Oke, gaya bekerja sendiri lah ya. Iya, jadi enggak kayak kita kan harus setupnya gini gitu. Kalau mereka enggak, ya itu terserah yang penting cepat gitu. Oke, nah ini maksud saya membaca bab satunya latar belakang penelitian ya. Kamu sudah bercerita sedikit memang terhadap masalah-masalah tadi, tapi saya berharap kamu yang tadi diungkapkan sama Dina tadi, diceritakan sama Dina, masukkan latar belakangnya, itu belum terlalu ada masalah-masalah. Jadi langsung aja case-nya itu diceritain. Contohnya bahwa di sana berlaku sebenarnya SOP jam kerja seperti ini. Terus dalam hal melaksanakan operasional seharusnya men-setup itu kalau dari SOP BWP-nya harus dari sebelah kanan atau kiri lah ya gitu. Nah, namun ada beberapa orang gitu ya, jangan bilang bahwa semuanya gitu ya. Mereka melakukan seperti ini. Gitu. Jadi maksud saya latar belakang masalah di bab 1 itu dia harus benar-benar membuktikan bahwa ternyata banyak masalahnya. Minimal 3 lah, itu lebih bagus. 3 masalah. Jadi mulai dari cara penyajian, yang salah posisi atau misalnya absensi atau apa lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya masalahnya itu banyak, terus nanti bab kamu mengarah ke judul yang di latar belakang itu enak. Nah, itulah pentingnya. Itulah kenapa penulis merasa perlu untuk meneliti. Jadi bab 1-nya itu belum terlalu buat saya. Tapi tadi kamu udah berhasil menceritakan. Ya, tuangkan dalam bentuk tulisan tapi penulisan ilmiah. Ya. So far sih bahasa kamu aman ya. Aman sih kalau menurut pendapat saya. Itu ya, itu bab 1. Bab 2, saya selalu berpikir kalau bab 2 itu bisa saja berubah ketika kamu ngerjain bab 4. Ya, apalagi kalau kualitatif. Karena jawaban-jawaban dari narasumber, dari informan itu bisa saja punya vocabulary yang baru, kata-kata yang baru yang memang kamu nggak mengantisipasi sebelumnya, jadi bisa berubah. Nah, bab 2 Dina, kalau menurut pendapat saya, memang sudah ada variabel dan indikatornya tuh, ya kan? Kamu udah bahas apa lah ya? Variabel 1-nya apa, variabel 2-nya apa? Iya. Variabel 1-nya apa coba? Yang tentang SOP. Oke.
Oke, kalau yang variabel 2? kinerja karyawan. Oke, kalau kita bilang indikator dari variabel 1? SOP-nya tadi. Mhm. Efisien, efektif, sama Aku coba. efisien. Kamu tuh udah bagus loh, serius. Ayo, jangan jadi kayak dapat saya diri. Iya, nggak apa-apa. Efisien, Efisien, efektif, sama satu lagi konsisten. konsisten. Iya, itu kan harusnya ada sistematis ya, satu lagi, tapi nggak masalah. 3 saja sudah cukup sebenarnya, oke. Itu makanya perlu batasan penelitian, gitu ya. Terus kalau indikator dari kinerja, Dari kinerja itu Yang 7. ya ada Hmm. ada ini kinerja ya, kualitas ya, kualitas Hmm. layanan, kualitas layanan. nggak apa-apa kalau nggak apa-apa. Kalau saya sih ya hanya ingin mengantisipasi bahwa kan kamu bisa lihat tuh di halaman 29 tuh ya, tak ada pelayanan, tak ada kualitas. Coba lihat lagi. Jadi dosen itu bina ya sama kawan-kawan di belakang pada saat sentro bukan untuk menjatuhkan mahasiswa. Kami itu ada di sini menguji untuk meyakinkan kamu judul ini layak atau tidak. Kalaupun kurang, kami akan memberi saran. Nah, jadi penguasaan kamu terhadap kinerja indikatornya juga harus itu kalau ada indikator udah harus hafal aja lah. Kalau nggak hafal ya nggak apa-apa lah, minimal ada 3-4-nya hafal kayak tadi indikator SOP-nya gitu ya. Nah, jadi yang saya maksud di sini adalah dengan kamu itu harus di bab 2 nantinya agak diperbanyak aja, contohnya indikator dari SOP. Efisien menurut siapa sih kalau teori SOP kamu? Teori siapa kamu ambil untuk SOP? Untuk SOP ini Nanti harus hafal tuh nanti ya. iya Pak. Nah, intinya gini lah, saya mau bilang nanti kamu cari nah. Efisiennya itu juga harus lebih pengertiannya, faktor-faktor apa yang bisa kita katakan bahwa dia efisien atau tidak efisien, itu harus di bab 2 ditambah. Ya, jangan terlalu banyak restoran baru launch, itu penting. Sama kayak teman-teman room division, dia sering buat hotel berdasarkan bintang, hotel berdasarkan view, hotel berdasarkan tamu, hotel berdasarkan rate. Menurut pendapat saya itu terlalu mubazir, di bab 2 terlalu banyak. Bagusnya apa yang menjadi indikator dari variabel kamu, definisi atau faktor-faktor yang mempengaruhi di sana itu diperbanyak. Itu yang kurang di bab 2 ingat. Nanti dilengkapi supaya nanti membahas itu kamu jelas. Sekarang kalau saya tanya, apa bedanya efektif sama efisien? Bisa nggak jawab? Kalau misal efisien itu kan kita mencapai tujuan kita Pak. Mencapai tujuan berarti bekerja secara efektif dan mencapai tujuan kita secara efektif Pak. Kalau misal efisien ini lebih ke sumber dayanya gitu. Kalau misal efektivitas ini lebih kayak ke kecerdasannya, ke aktifan intelektualnya. Kalau misal kalau efisien kita bekerja secara efisien ini lebih ke kita sendiri, sumber dayanya sendiri. Ya, karena ini poin kamu di penelitian ini, jadi harus bisa jawab nanti ya. Saya mau sederhananya nanti begini. Pokoknya efisien sama efektif, pengertian sederhananya adalah tepat guna, tepat waktu. Tapi saya nggak mau kasih jawaban efisien itu yang mana, efektif itu yang mana. Ya, tepat guna sama tepat waktu. Yang mana tepat guna, yang mana tepat waktu. Ya, sehingga karena Dina tadi agak sedikit kesulitan menjawab, penting diperdalam lagi yang dikatakan efisien itu apa, yang dikatakan belum efisien itu seperti apa, supaya bab-babnya nanti bagus. Ya, sama juga dengan indikator-indikator lainnya. Ya, baik itu indikator yang ada di kinerja maupun indikator yang ada di SOP. Dapat ya, Din ya? Saya langsung aja nih berikutnya. Kajian empiris kamu ada 5, tapi saya nggak membaca. Jadi apa sih gunanya kamu harus punya 5 jurnal atau penelitian orang lain yang ada di kajian empiris itu? Fungsinya apa sih? Supaya sebagai patokan juga serta buat saya, maksudnya patokan untuk saya buat penelitian ini. Jadi saya harus melihat penelitian terlebih dahulu.
Iya benar, maksud aku. Iya, Iya benar. Jadi maksud saya gini, dari judul yang kamu ada di kajian empiris tadi, kalau bisa 10 bagus. Kalau bisa, seingat saya di kampus kita nggak tahu 5 atau 10, nggak tahu. Tapi kalau bisa dapat, saya minta 10 karena apa? Dari 5 yang ada itu masih sedikit berbeda, ya sedikit berbeda dengan judul kamu. Jadi kalau bisa, kayak tadi saya lihat ada pengaruh kepemimpinan SOP terhadap kinerja, mirip, bagus. Tapi 5-5-nya seperti itu. Kalau boleh itu yang memang mirip sama judul kamu deh. Maksudnya yang memang membahas pengaruh SOP terhadap kinerja, gitu. Jadi kalau misalnya itu ada yang mirip banget, itu akan bagus. Nah, yang lainnya boleh kayak yang sekarang ada 5, gitu loh. Paham nggak maksud saya? Enggak. Jadi judul kamu apa coba? Pengaruh SOP terhadap kinerja karyawan. Oke, carilah judul jurnal yang memang mirip ke sana. 5 kajian empiris kamu di kajian empiris yang kamu buat penelitian terdahulunya itu sebenarnya sudah mengarah, tapi saya pikir masih kurang dekat ke judul kamu, masih kurang dekat. Carilah yang judulnya seperti bunyi kamu, hanya venue-nya, objek penelitiannya berbeda mungkin, gitu loh. Ada nggak yang kamu lihat? Saya sih melihat membacanya kurang gitu ya, pengaruh SOP dan kualitas pelayanan. Nah, itu kan sudah berbicaranya nanti terlalu jauh ya. Jadi Mas Bapak cuma ada yang ada SOP-nya sama kinerja karyawan. Iya, that's right. Ya, itu akan lebih bagus. Yang lainnya nggak apa-apa yang ini dipertahankan. Supaya kamu benar-benar nanti bisa seperti kayak mapping gitu loh, membandingkan. Oke, kelemahan saya di sini. Ini salah nggak? Nggak salah, nggak salah. Saya berharap tuh bab 4 kamu tuh apa ya, tipis irisannya. Jadi mahasiswa itu saya bilang bagus tidaknya penelitian atau skripsi atau proyek akhir sedikit banyak bisa dilihat di bab 4. Itu yang paling menentukan kemampuan kamu berpikir, menganalisa. Gitu ya, itu kajian empirisnya. Oke, dapat ya? Din? Iya, Pak. Oke. Saya pikir itu aja lah kalau dari saya, Din. Karena penulisan-penulisan nggak perlu saya ungkapkan. Tapi kalau judul kamu saya terganggu. Kenapa harus ada tahun 2020, 2021? Ya, saya nggak ngerti kenapa alasan kamu apa sampai ada di judul itu tahun 2020, 2021. Oh, kenapa pakai tahun? Kenapa pakai tahun? Kenapa? Karena ya saya melihatnya ada sih Pak, ini kan sepuluh saya tahun 2021 juga Ya kan 2021 nya ada di bawah juga tuh, sudah ada di sini kan. Tuh, iya. Ya, kita berpikir bahwa penelitian itu banyak kendala. Bisa jadi sekarang kamu rencanakan ya hotelnya nggak mau, ya kan mundur lagi. Ya, jadi tahunnya dihilangkan saja. Saya nggak ada masalah dengan judul kamu. Saya pikir ini bisa diteruskan. Kalau buat saya, tahunnya dihilangkan saja. Pastikan penulisan hotel BWP itu seperti itu, bukan hotelnya di belakang. Kan ini hotel Best Western Premier Panbil. Jangan-jangan ya kamu harus benar tuh melihat website atau tanya sama mereka, jangan-jangan nama hotelnya adalah Best Western Premier Panbil Hotel Batam. Ya, oke. Itu saja saya pikir dari saya buat Dina. Ada pertanyaan? Bu Dina, ada pertanyaan apa yang disampaikan Pak David dari daerah itu dan dana? Untuk saat ini masih belum sih Pak. Ya, sesuai harapan. Salah. Ya, itu aja mungkin Pak Dai, saya kembalikan. Terima kasih Pak Dai. Oke, terima kasih Pak David yang begitu banyak mengasih masukan, arahan, tambahan dan koreksi tentang proposal proyek akhir Dina Masa. Ini sebagai catatan ya untuk perbaikan ke depan supaya lebih baik. Tujuannya itu tidak ada tujuan lain bukan untuk menjatuhkan, tapi memperbaiki supaya lebih baik ke depannya, karena ini sebagai dari kemudian bahasa salah satunya tujuannya ialah biar menjadi dokumen dan membaca buat teman-teman yang lain atau untuk juga terutama untuk proses ke depannya. Baik, ada lagi penguji kedua, Dina juga siap lagi catatannya. Ini lebih banyak lagi masukan arahannya karena ibu kita ini salah satu dosen metodologi yang juga dosen bahasa Indonesia, jadi lebih paham cara penulis yang bagus, yang rumus-rumus metode penelitian.
mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Indra untuk memberikan masukan, arahan, tambahan atau kritik dan sebagainya kepada dinas dan berkaitan. Silakan Indra. Jangan lupa surat balasannya wajib kamu minta surat balasan. Jadi kamu legal penelitian di sana ya. Saya pengen tahu alasannya lebih jelasnya lagi. Kenapa kamu meneliti tentang SOP di restoran Aliran? Kenapa? Apakah terjadi penurunan kinerja karyawan di lokasi penelitian? Makanya kamu mau meneliti. Sangat baru sih, karena SOP, jika tidak ada SOP ini kan semuanya SOP kan digunakan sebagai tujuannya dibuat untuk dilakukan. Jadi menurut saya kalau misal di sini SOP-nya aja belum ada, maksudnya tidak dijalani dengan lebih baik, itu sangat berpengaruh pada kinerja karyawan. Jadi menurut kamu SOP di aliran ini masih abu-abu lah ya. Tadi saya dengar sedikit pengunjung SOP-nya dari hotelnya ya. Cuma ini aja. Oke, saya pengen tahu restoran aliran Japanese atau aliran hotel Japanese kan coba buka sama salam di PPT. Soalnya ini terjadi judulnya ini beda sama yang di papan. Restoran adalah Korean and Japanese restoran, tapi nggak ada penunjukan di sini hotel best western tampilnya. Jadi kamu mau pakai judul yang mana? Mungkin salah saya karena restoran aliran ini namanya aliran Korean Japanese restoran juga namanya. Nama lain, jadi dia nama pastinya aliran Korean Japanese restoran. Ada Japanese restorannya. Iya, nah di sini harus kamu jadi harus sesuai lokasi penelitian kamu restoran ABC gitu. Ini restoran ABC, jangan beda gitu ya. Jadi semuanya harus sinkron. Jadi satu kesatuan. Jadi nggak ada yang lapornya bilangnya A, di dalamnya bilangnya B gitu ya. Terus kamu meneliti tentang pengaruh standar operasional prosedur, pengaruh SOP-nya kan gitu. Selama ini saya lihat di penelitiannya yang terdahulu yang melakukan 5 itu ya, semua menelitinya tentang pengaruh SOP terhadap kinerja atau bisa dibilang sama semua gitu penelitiannya gitu. Kenapa nggak kamu terpikir untuk meneliti dengan kualitatif saja? Jadi kamu bisa lebih dapat hasilnya dengan kamu menganalisis SOP tersebut karena kamu belum ada SOP-nya di restoran tersebut. Kenapa harus kamu mengambil metodenya kuantitatif? Kenapa tidak kualitatif? Gimana? Karena menurut saya dari pengaruh yang ada dari pengaruh SOP dan pengaruh ini, jadi terdapat dua variabel dan dimana saling mengaruhi. SOP ini akan berpengaruh terhadap dengan kinerja karyawan tersebut. Jadi jika saya mengambil kualitatif mungkin enggak sebanyak yang bisa saya
nggak ada perbedaan ya, karena semua penelitiannya pengaruh. Tapi belum ada yang berani mencoba untuk meneliti tentang analisis. Kenapa kamu nggak berpikir, oh, berarti saya harus berbeda dengan penelitian saya dengan dahulu. Berarti saya harus mengkaji lebih dalam lagi penelitian tentang SOP. Kan sudah penelitian terbaru sebagai referensi dalam pembuatan penelitian dan pembedaan. Jadi harus ada perbedaan antara penelitian sebelumnya sama yang sekarang. Jadi kalau kamu lihat di penelitian terdahulu, di sini kan ada kesamaan dan perbedaan. Kalau kita orang 28, 25 ya kan. Nah, persamaan ini harus kamu jelaskan variabel X2 dan Y itu apa. Kan saya nggak lupa nih jurnal si Yubik Ayu dan Dias. Kamu bisa jelaskan variabel X2 nya apa, Y nya apa. Perbedaannya selain lokasi sama variabel apa? Perbedaannya juga harus dijelaskan. Kalau lokasi sudah jelas berbeda, karena setiap orang ini meneliti kan lokasinya beda-beda, termasuk kamu kan. Nah, itu harus dijelaskan. Di sini lagi ada yang lokasinya ada perbedaan. Aprianis ada lokasi ada perbedaannya kan nggak ada. Nah, kalau penelitian semua yang kamu tampilkan di rumah ini nggak ada perbedaan dalam penelitian sekarang. Alangkah lebih baiknya kalau penelitian kamu itu berbeda sama yang dulu-dulunya. Makanya saya suggest kalau mau kuali ini lebih bagus hasilnya. Gitu. Tapi nanti boleh didiskusikan lagi ya. Jadi kalau ini penelitian dahulu, kamu mau tadi bilangnya 10, nggak apa-apa. 10 boleh. Jadi untuk penelitian terdahulu ini tidak ada batasnya. Mau berapa, mau 5, mau 10 gitu. Paling nggak at least supaya kita ada pembanding kan gitu. Ini harus dibahas lagi, kira-kira kamu mau metode penelitiannya yang seperti apa supaya hasilnya nanti dibawakan lebih maksimal. Nah, untuk penulisan saya tidak akan bahas banyak karena kamu tinggal membaca buku panduan. Jadi untuk standar city, koma, tanda baca, tanda waktu, nah itu silakan dibaca di dalam nanti sebelum kamu presentasi. Bapak itu 2, 3, 4, 5, nah itu dibaca ulang lagi mana tulisan kayak itu. Saya melihat latar belakangnya Dina. Ini ada 8 halaman. Total 8 halaman. Apakah semua latar belakang yang 8 halaman ini sudah menurut kamu sudah oke atau sudah pas sebenarnya? Kalau kita lihat di paragraf kedua, kamu masih membahas tentang salah satu Indonesia yang sedang membenahi faktor pariwisata adalah Kota Padang. Kamu menelitinya di Kota Padang dan di depan. Penting kan mengambilkan Kota Padang? Ini kan buang masa gitu loh. Untuk apa kamu pakai ambil data si Kota Padang padahal di Batam juga bisa menampilkan datanya. Jadi buatlah latar belakang secara umum khusus. Kamu udah bahas nih tentang ide Indonesia ya kan, sampai
standar operasional prosedur, kinerja karyawan, aliran Korean dan Japanese restoran. Jawaban sementaranya seperti apa? Kamu mau bikin ada pengaruh atau nggak ada? Ada, tinggal ditulis saja. 1. Ada pengaruh standar operasional prosedur terhadap kinerja karyawan di aliran Korean dan Japanese restoran. Nah, berarti hipotesis pertama jawaban sebenarnya ada pengaruh ya. Karena kan bebas ada pengaruh ini kan masih sementara, unpredictable kan. Terus apa saja faktor yang mempengaruhi standar operasional prosedur? Kira-kira terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kan gitu. Jadi jawabannya hanya catat aja terdapat banyak faktor yang mempengaruhi standar operasional prosedur terhadap kinerja karyawan di bidang Korean dan Japanese restoran. Jadi jawabannya nyambung. Ya, berarti rumus sama salah 1, 2, hipotesis 1 sama 2 sudah nyambung. Oke ya. Oke Kak? Oke. Batasan masalah, nggak ada masalah sih. Di batasan masalah sama di definisi operasional. Definisi operasional itu apa menurut Dina? Itu menjelaskan itu kan variabel ya. Nah, menjelaskan apa yang ingin Dina teliti lah dari judul gitu ya, batasan namanya. Definisi operasional ini dijelaskan secara singkat saja dengan bahasa Dina sendiri. SOP, jadi jangan menurut pelajaran AI. Ini kan teori. Nah, jadi kamu menjelaskan SOP adalah suatu standar operasional prosedur yang ada di perusahaan dibuat untuk bla 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 bla. Dan sampai itu aja. Itu SOP. Jadi nggak usah penjabaran sepanjang ini. Kinerja karyawan adalah jadi udah secara singkat saja menurut bahasamu sendiri dan bahasanya baku ya. Jadi nggak perlu ditambah teori ini. Jadi SOP itu secara singkat saja definisi operasional. Sudah? Oke, bab-babnya sudah. Kita lanjut ke bab 2. Untuk bab 2 saya akan membahas tentang teori-teorinya. Saya rasa Dina juga sudah
kamu boleh ganti dengan metode penelitian yang bahasanya kamu mengerti. Yang penting wajib baku ya. Jadi cari buku yang paling biasanya mereka pakai pasir dulu. Metode penelitian. Jabaran dari variabel penelitian. Variabel independen ya kan. Variabel independen itu bebas atau terikat. Variabel independen itu bebas, berarti masih terikat ya kan. Variabel independen dalam penelitian itu adalah yang bebas dalam penelitian itu apa? SOP ditulis. Variabel penelitian, variabel independen dalam penelitian ini adalah standar operasional prosedur dijelasin. Variabel independen, variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. Ini sudah jelas, harus dijelasin ya. Terus hubungan variabel X dan variabel Y. Bisa nggak gambar diagramnya ini dibikin normal aja? Garis kotak, set, X, Y, begini. Kenapa harus menggunakan maka tinggal set lurus aja. Nah ini nggak usah. Data penelitian, data primer dalam penelitian ini adalah observasi langsung dilakukan di restoran aliran. Jadi dijelasin. Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal penelitian dan studi literatur atau buku. Jadi dijelasin sekunder itu kan data penelitian dahulu sama buku juga ya. Jadi dijelasin. Terus populasi. Populasi penelitian kamu ada berapa orang? Total karyawannya berarti? Iya. Emang gede banget ya restorannya sampai ada 150 orang karyawannya. Di lantai berapa restorannya? Di lantai G. Bukan yang lantai 3 atau 4 restoran atas itu. Di hotel Bali. Kalau saya lantai bawah kecil loh. Ada orang restorannya itu. Kenapa bisa ada 150 orang? Ini makanya saya bilang penelitian kamu kuantnya total. Saya nggak yakin total karyawan ini 150. Restorannya kecil loh. Kecuali kamu ambil yang di lantai paling atas 3 atau 4 itu kan ada kayak restoran karena ada kulonnya. Nah kalau 150 kamu bilang karyawan hotelnya, itu saya percaya di barnya kan. Nah itu mungkin saya masih masuk. Kalau cuma restoran karyawannya sampai 150 seramai apa konsumennya? Soalnya saya pernah kesana sepi banget loh. Iya kan? Saya nah harus kamu kecil karena dari total 150 orang ini akan menentukan penelitianmu ini bisa kuanti atau kuali. Kalau nggak nyampe 150, gimana kamu mau bagi personelnya? Ternyata jumlah karyawannya cuma 10. Misalkan, bisa nggak kamu bagi personel 10? Yang harus di make sure adalah kalau ini kita berbicara kalau ternyata memang ada 150 orang populasi lain, kamu harus berhitung nih makan musmokin totalnya yang ada 4 jadi 60 ya kan? Harus kalau cuma 150 karyawan yang ada di situ, kamu tidak perlu lihat ini pakai musmokin. Jadi 150 ini total kamu jadikan sampel yang akan kamu kasih personel penelitian. Jadi rumus Lovin ini dibuat untuk mempermudah orang penelitian apabila populasinya di atas 1000. Nah kalau populasi kamu 1000 atau 2500 orang, itu nggak mungkin kamu kasih personel sebanyak itu. Makanya dihitung pakai rumus Lovin, dapatlah 200 sekian gitu ya kan. Ini baru digunakan rumus Lovin. Tapi kalau populasinya cuma di bawah 500, 100 atau 200, ini nggak perlu menggunakan rumus Lovin lagi. Jadi populasi dalam
lagi. Ternyata nggak nyampe 20, nggak nyampe 50, kamu harus berubah haluan penelitianmu. Nanti didiskusikan lagi lah sama kamu kan sudah observasi langsung nih, inovasi. Sampai Kak 150 orang gitu, atau 60 orang gitu kan, dan benar dipastikan. Jadi kalau udah pasti semuanya, barulah kita bisa berbicara tentang si analisis data. Di sini ada coba instrumen, reliabilitas, regresi sederhana, kan ada koefisien determinan. Itu kalau bisa kita masuk. Kalau kamu nanti sudah dapat kepastiannya berapa total karyawannya. Kamu belum bikin kuesionernya kan? Nah, kalau nanti kita akan berubah haluan dari penelitianmu, tapi kamu tidak mendapatkan kuesioner, makanya pedoman wawancara. Bikin kuesioner nanti atau pedoman wawancaranya nanti sesuai dengan indikator examine. Jadi kalau bikin wawancara pertanyaannya sesuai indikator, kalau bikin kuesioner pertanyaannya sesuai dengan indikatornya. Tapi kalau ternyata kamu tetap kuantitatif pakainya kuesioner, sebelum kamu melakukan penelitian, kamu harus uji validitas dulu. Pertanyaan yang sudah kamu bikin sesuai dengan indikator itu valid atau tidak. Kalau tidak valid, berapa mata kamu pertanyaannya. Makanya dalam satu indikator bikin lebih dari 3 pertanyaan. In case kalau ada 2 pertanyaan yang tidak valid, kamu masih punya 1 cadangan nih. Dengan kamu perlu bolak-balik lagi ke sana, terus mengisi kuesioner ulang, kan gitu. Ini harus dimensifikasi. Kira-kira total dalam penelitian kamu ada populasi benar nggak 150? Karena lokasinya itu sempit. Karyawannya bisa dihitung berapa orang. Kalau misalnya saya ambil populasinya seluruh itu bisa, maksudnya sama karyawan satu karyawan itu bisa, berarti penelitianmu nggak ada restoran karyawannya. Penelitian kamu berarti karyawan bahannya yang di atas itu. Kalau dia bilang ada 100 orang karyawan bahannya, saya lihat yang masanya kayak gede, kan ada 2, atas sama bawah, ada yang ordernya kan gitu. Ini harus dipastikan lagi. Kalau kamu kan menelitinya di restoran atau di BWT ya, perizinan kamu bagaimana? Ini kan beda perizinan lagi, restoran sama si BWT-nya kan, cuman SOP-nya karena itu dari induknya kan gitu. Ini harus kamu mention ini sama. Bisa ditentukan skema penelitian kamu seperti apa. Ya, nanti kamu jelaskan lagi sama Pak Dai. Aman tuh, maksudnya asal betul. Aman. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan Kak? Sudah cukup ya? Baik, terima kasih Pak Dai. Ya, terima kasih. Ada Iya, Pak. Terima kasih Bu Mira atas masukan dan arahannya. Saya juga masukan juga nih sini. Kamu ini instrumen penelitiannya ada, cuman kamu tidak lihat Bu Mira juga nanya kisi-kisi instrumen itu apa saja, ya dari indikator tadi. Ya itu tidak ada. Kamu ada instrumen penelitian, cuma tidak ada tabelnya itu kisi-kisi tentang untuk panduan kamu nanti untuk wawancara. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masukan yang itu judul ya tahunan, tahun kamu tidak usah pakai, dihapus. Yang kedua tadi itu Bu Mira juga kasih masukan untuk mensinkronkan antara populasi sampel kamu itu ada nggak 150 di restoran hari ini. Kalau tidak sampai di situ, ya kamu mau meneliti semua karyawan, ya berarti keluarkan dari rintan. Berarti kamu mau semua karyawan yang ada di hotel, kan gitu. Kalau seandainya di hotel itu ada restoran yang karyawannya dari 150 seperti bar dan kafe, ya kamu tukar itu jadinya bukan restoran lagi, keliling lagi, tapi tukar dengan bar dan kafe. Itu istilahnya kan. Itu yang maksud Mira tadi untuk mensinkronkan populasi kamu. Ya kamu teliti Riring ini, restoran Riring ini cuma karyawan cuma 50. Nah, itu kan nggak sinkron sama apa yang kamu ada di sini. Nah, kalau kamu kalau di bawah 100 atau 50 penelitian itu biasanya masuk ke wali. Ya kalau kuantinya rata-rata diambil ratusan, karena tidak kalau masuk ke PSS
PSPSS nanti tidak tidak nyambung kalau di bawah 100 ya Bu Mira ya, atau saya ya. Maka itulah kalau biasanya di bawah 100 itu orang banyak meneliti pakai kuanti. Tapi kalau sudah di atas 100 masuk ke kuanti juga karena masuk ke PSPSS tadi. Karena kalau SPS itu dia harus banyak sampelnya ya. Itu nanti kita diskusi jauh ya, lebih jauh ya. Dina ya, kamu juga nanti juga kamu yang tahu belakang. Saya tidak tahu sebenarnya diri ini orang besar atau kecil. Yang mungkin Mira karena sudah ke lapangan, karena tadi jarang di hotel. Bu Mira suka hotel ya. Ya, suasananya masih bulan banyak lagi. Jadi sudah bulan 2 lagi. Sejak minggu dia ke hotel. Kalau kami ini tak lagi bulan baru, kami bulan 2 terus. Karena cuma ada anak 2 orang besar kan. Oke, baik. Terima kasih Bu Mira, Pak David untuk mempersingkat waktu. Kami masuk sesi ketiga untuk mengasih masukan dan rapat penilaian. Kami saya mengharap pada Dina, audiens silakan coba sebentar. Ada sedikit yang pembahasan tentang itu dan perurusan yang oleh Edo seperti itu. Silakan Dina, dulu sebentar. Baik Dina, setelah kami coba rapat hasil evaluasi kita tadi, yang pertama judul ya. Pertama tahun dihapuskan, itu yang pertama. Yang kedua tadi restoran tadi, kalau memang formasinya agak kurang tidak mencukupi, kalau bisa pindah ke restoran yang tapi tetap yang di swasta. Nah, kalau memang restoran atau mungkin kamu lakukan itu saja karyawan yang ada di swasta itu kan lebih besar, lebih banyak karyawan untuk menutupi populasi dan sampel yang keluar. Kalau masih restoran ada ini cuma 5 orang, apa ya, mau masuk ke SPS itu nggak tak dapat angka. Masuk ke SPS itu harus sampai berapa? Cuma 10-20 itu nggak terbaca. Jadi penelitian itu tidak tercapai. Ya, nanti kita kemudian di lapangan nanti lah. Nanti kemudian di lapangan di mana restoran yang bisa naik ke karyawan yang lebih dari SPS. Ya, dari 200 berasa agak repot nanti kalau masuk ke SPS 2. Baik Dina, dari berita acara sidang proposal paling akhir pada hari Jumat tanggal 1 bulan 10 2021 bertempat di ruang kelas program manajemen tata hidang proyek perusahaan bersama seminar proposal proyek akhir nama Dina Marza NIM 20818 020013 judul pengaruh SOP terhadap kinerja karyawan di restoran di ADB hotel di swasta primer Wambir yang tahun 2021. Satu Mbak David, juga Bu Mira, Mbak Afriani, saya sebagai pemimpin atau pemimpin satu memutuskan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya dan menimbang dan seterusnya. Kami bersepakat bahwa Dina dianggap lulus, tetapi bersyarat. Yang kami tidak meluluskan secara umum. Ada syarat yang harus kamu penuhi. Pertama, memperbaiki apa yang setelah dikasih masukan oleh pengemudi 1 dan pengemudi 2. Dan yang kedua, pastikan judul kamu itu yang restoran tadi, yang bisa kamu pakai apakah semua karyawan di restoran atau restoran yang lain yang karyawannya lebih. Itu kami beri kesempatan menjadi kurang 2 minggu ya untuk memperbaiki revisi-revisi masukan-masukan dari Bu Mira, Pak Devi yang kurang konsisten juga rumusan masalahnya. Ini dari awal sudah komplain rumusan masalahnya ini judulnya ini tidak sinkron. Kamu mau bahas hari ini ya, di judul kamu hari ini hotel. Kan repot kami memahami. Dan penulisannya pun hotel pun kayak biasanya kalau di Batam ini nama hotel dulu baru hotel. Kalau di sini mungkin hotel dulu. Biasanya kalau di Batam itu nama hotel dulu baru tulisan ujungnya hotel. Royal Hotel, misalkan Hotel Royal, tadi biasanya ya. Tapi itulah yang kamu harus perhatikan ke depan ya. Itu Dina sebagai pertimbangan kamu lulus bersyarat. Tapi ingat, kalau syaratnya itu tidak selesai dalam 2 minggu ini, ya kita terus jadinya lulus bersyarat pada beda. Kami beri kesempatan 2 minggu untuk revisi. Nah, kalau memang revisi itu sudah kamu perlu konsultasi sama Mira sama baru kami anggap betul-betul sekarang masih bersyarat revisi ya. Kami beri kesempatan 2 minggu. Mungkin itu Dina, ada masukan atau ada pertanyaan kepada pemilih 1 untuk di bawah? Sebelum kita tutup ya, jangan lupa ya konsultasi ya. Kami tahu kan ibu ini juga mau bisa konsultasi melalui online. Kita kan sekarang cabang sudah canggih.
Ya, kalau memang tidak bisa ketemu mungkin ada pekerjaan, bisa komunikasi WA, nanya kabar, saya sudah melalui WA, konsultasi nanti kalau memang dia bisa datang nanti melalui WA, kalau dia cek, cross check lah apa sudah oke, apa ada kita ya. Jangan kamu berdasar saya tidak suka kamu banyak alasan kerja karena kerja itu kan juga bisa nggak harus tatap muka, bisa secara online ya, namun sendiri bahan kami juga mengerti ya kira ya, apalagi di COVID kami juga mengerti teman-teman perjuangan masyarakat waktu COVID dan juga kerja lagi, tapi kami kasih solusi yang terbaik ya. Mungkin itu kira kami dapat Dina ini saya yang panjangan. Terima kasih Dina atas semuanya, terima kasih. Cukup ya, kita ada pertanyaan. Terima kasih. Waktu juga terbatas. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Dina